slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Soal peluang Suzuki comeback di MotoGP, bos FIM, saya yakin mereka akan kembali. Suzuki secara resmi meninggalkan MotoGP sejak akhir musim 2022 lalu. Meski begitu, Presiden Federation Internationale de Motociclisme, FIM, Jorge Viegas, yakin kalau Suzuki akan kembali dalam persaingan MotoGP di masa depan. Ya, Suzuki mampu menjadi salah satu pesaing dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP. Bahkan, mereka sukses mengantarkan Joan Mir menjadi juara pada musim 2020 lalu. Akan tetapi, Suzuki harus mundur dari MotoGP pada akhir 2022. Hal itu disebabkan permasalahan finansial yang dialami oleh tim asal Jepang itu. Jorge Viegas mengaku bahwa setiap tim mengalami masalah keuangan sejak pandemi COVID-19. Apalagi, ekonomi dunia yang memburuk membuat seluruh tim di MotoGP termasuk Suzuki mengalami masa-masa yang cukup berat. Situasinya tidak mudah, pertama Covid lalu permasalahan ekonomi dunia, ungkap Jorge Viegas dilansir dari GP1. Meski begitu, Viegas mengaku telah menjalin komunikasi dengan bos Suzuki. Usai menjalin komunikasi itu, dia pun yakin kalau Suzuki bakal kembali ke MotoGP di masa mendatang. Kemungkinan besar Suzuki bakal mengisi slot yang ditinggalkan Ren Racing. Dorna Sports resmi mendepak Cryptodata RNF Aprilia dari tim peserta MotoGP 2024, dan kini sedang membuka lowongan untuk tim manapun yang ingin menggantikannya. Kabarnya nama terkuat yang akan segera mengisi kursi tersebut adalah tim Suzuki yang mau comeback. Suzuki diduga kuat ingin bergabung lagi ke MotoGP di musim depan. Suzuki juga sudah malang melintang di balap bergengsi itu. Di sisi lain, Rov didepak Dorna Sport karena alasan Dorna Sports merasa ditipu oleh perusahaan yang menjadi sponsor utama tim tersebut, Cryptodata. Dorna bersama FIM dan IRTA mengklaim bahwa Cryptodata melakukan pelanggaran berulang dalam kesepakatan partisipasi yang berhubungan dengan image MotoGP. Baru 2 hari ditinggal Marc Marquez, Honda sumringah lagi usai perubahan positif di tes MotoGP Valencia. Luca Marini melesat sukses masuk 10 besar. Honda tidak memerlukan waktu lama untuk mengubah atmosfer di dalam tim menjadi kembali positif setelah kepergian ujung tombak, Marc Marquez. Setelah momen haru karena harus berpisah dengan pembalap juara yang telah menghadirkan berbagai sukses selama 11 tahun, Honda menatap era yang baru pada MotoGP. Honda sedang membawa misi untuk memulihkan martabat mereka sebagai pabrikan tersukses di ajang balap motor Grand Prix. Krisis berkepanjangan memang dialami Honda, setidaknya sejak 2020. Talenta besar Marquez yang biasanya menjadi juru selamat pun tak lagi mampu menutup borok Honda yang tenggelam karena masalah-masalah kecil yang akhirnya menumpuk. Fakta bahwa pendekatan Honda dalam pengembangan yang masih tradisional, progresif alih-alih agresif, membuat perubahan sulit untuk dilihat dalam waktu dekat. Inilah salah satu alasan kenapa Marquez akhirnya pindah. Dengan usianya yang sudah melewati 30 tahun, dia tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Meski demikian, aura positif justru terlihat hanya 2 hari setelah MotoGP 2023 selesai di mana Honda untuk kedua kalinya secara beruntun menjadi juru kunci klasemen pabrikan. Dalam tes MotoGP Valencia yang berlangsung di sirkuit Ricardo Tormo pada Selasa, 28 November 2023 kemarin, para pembalap Honda merasakan peningkatan nyata. Nada-nada optimisme bahkan juga meluncur dari mulut manajer tim Honda, Alberto Puig, yang lebih sering terlihat tanpa emosi. Sepertinya, sensasi secara keseluruhan dari motornya, cukup berbeda, ujar Puig dalam wawancara dengan MotoGP.com. Sensasinya berbeda dalam arti yang bagus. Terkadang beberapa hal berbeda tetapi bisa berbeda yang buruk atau berbeda yang baik. Hari ini berbeda yang baik. Pada akhirnya tak hanya Marc Marquez yang sumringah karena menemukan kembali semangatnya setelah tampil cepat, dan dalam waktu yang singkat, dengan motor barunya yaitu Ducati. Seperti diberitakan Derace, antusiasme besar juga ditunjukkan oleh Joan Mir. Hanya rookie, Pedro Acosta, yang mampu menandingi semangat positif juara dunia 2 kali itu. Bahkan respons yang hanya cukup senang dari Puig tidak disangka oleh Mir. Sejujurnya,
Saya sangat senang. Ini pertama kalinya saya bisa merasakan sebuah perbedaan sejak saya datang, ucap Mir yang baru bergabung dengan Honda pada 2023. Itu tentang sesuatu yang benar-benar bekerja dengan lebih baik. Hasilnya, waktu lap yang diharapkan datang. Saya bisa membuat kecepatan yang bagus, setiap kali masuk ke lintasan, saya bisa tampil kuat, dan di sepanjang hari. Peningkatan yang dipuji Mir adalah grip dan respons ban depan yang lebih baik sehingga dia tahu kapan motornya terancam mengalami selip. Selain itu pembaruan aerodinamika juga membawa dampak positif. Kendati calon motor RC213V yang baru terlihat lebih besar, Mir justru merasakannya lebih ringan. Itu sedikit membantu dalam menikung, untuk berhenti. Semua hal yang bisa terbantu karena motor yang lebih ringan, tukas Mir. Jadi itu hanya menjadi sebuah keuntungan. Lalu, sejujurnya, pada pagi hari saya khawatir karena dengan semua angin di sini terkadang hasilnya berbeda antara mencoba dan membuat perbandingan yang baik. Bahkan dengan kondisi berangin saya bisa segera merasakan peningkatan. Dan sejujurnya itu sangat baik. Run terakhir juga sangat baik dengan menggunakan ban lama, bisa melaju di 1 menit 30 detik bawah membuat saya senang karena itu waktu lap yang dibutuhkan untuk bersaing di depan. Komentar dari Mir sayangnya menjadi satu-satunya feedback yang terdengar ke hadapan publik. Dua pembalap baru yaitu MotoGP Marini di Repsol Honda dan Johann Zarco di LCR masih terkekang kontrak lama mereka sehingga tidak bisa berkomentar. Rider lainnya, Takaki Nakagami, belum bisa memaparkan secara detail setelah kecelakaan yang dialami Zarco makin membatasi waktunya dengan motor yang baru. Motor baru Honda difokuskan untuk dijajal Mir, Marini, dan Zarco. Padahal Nakagami kini paling berpengalaman dengan RC213V karena berlomba dengan motor yang sama sejak 2018. Motornya sangat ringan dan jauh lebih lincah dan saya menyukai kinerja mesinnya. Impresinya bagus. Saya bisa merasakan beberapa potensial, tambahnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Fabio Di Giannantonio gabung tim Valentino Rossi, siap gaspol di tes Valencia. Ada kabar baik dari pebalap Gresini Ducati, Fabio Di Giannantonio. Setelah dikabarkan tak memiliki tim untuk MotoGP 2024, kini ada perkembangan dari pebalap nomor 49 itu. Manajer Fabio Di Giannantonio, Diego Tavano menyatakan ada sesuatu terjadi usai kemenangan Di Gia di MotoGP Qatar pekan lalu. Tavano mengaku pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan VR46 Racing Team. Saya akhirnya melihat titik terang setelah periode yang cukup sulit, penderitaan ini tidak mudah untuk dijalani, ucap Diego Tavano dikutip pikiranrakyat.com dari Crash pada Jumat tanggal 24 November tahun 2023. Lebih lanjut, Tavano menyatakan jika tadinya VR46 Racing Team ingin merekrut rider Moto2, Fermin Aldeguer. Tapi ternyata tak mudah mendapatkannya. Di sisi lain, pemilik tim Moto2 Speed Up, Luca Boscoscura ingin mempertahankan posisi Aldeguer. Bahkan muncul isu jika sang pebalap dapat tawaran kursi pramak Ducati di MotoGP 2025. Saya rasa ada kemungkinan. Kami ngobrol dulu dengan VR46. Saya optimis, ucap Diego Tavano. Tanggapan Di Gia sendiri mengaku bangga dengan torehannya. Apalagi setelah kemenangan indahnya di sirkuit Lusail, ia dibela langsung oleh bos Ducati, Paolo Ciabatti. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Meskipun masih belum mendapatkan tim untuk MotoGP musim depan, Di Gia mengaku optimis akan dapatkan tim balap. Bahkan ia sudah mempersiapkan baju balap untuk ikuti tes Valencia usai musim 2023 berakhir. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, ujarnya. Di Gia memang belum resmi bergabung dengan VR46 Racing Team. Tapi ia sudah memberikan kode keras gantikan Luca Marini yang pindah ke Repsol Honda. Mereka VR46 Racing Team bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi,
Ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, ucapnya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Kode keras bela tim Valentino Rossi, Fabio Di Giannantonio siapkan baju balap untuk tes Valencia. Fabio Di Giannantonio semringah menghadiri jumpa pers MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol, Kamis 23 November 2023. Ia memberi kode keras akan bergabung dengan Muni VR46 Racing Team karena membawa baju balap khusus untuk tes pramusim pada tanggal 28 November tahun 2023 nanti. Usai terdepak dari Gresini Racing untuk memberi jalan kepada Marc Marquez, nasib Di Gia sempat terkatung-katung. Sempat jadi opsi Repsol Honda, ia malah kalah saing dengan Luca Marini. Ia juga sempat dapat penolakan dari VR46, yang mengaku lebih menginginkan rider muda dari Moto2. Namun, VR46 tampaknya berubah pikiran sepekan terakhir, terutama di Qatar, usai Giannantonio naik podium di sprint dan meraih kemenangan sensasional di Grand Prix. Meski belum ada pengumuman resmi dari VR46, Giannantonio mengaku kansnya bertahan di MotoGP kini membesar. PD bakal ikut tes Valencia. Giannantonio juga mengaku tersentuh oleh kata-kata Sporting Direktur Ducati Corse, Paolo Ciabatti, yang merasa tak terima bahwa rider Italia itu tak punya tim pada 2024. Saya sangat bangga atas kata-kata Paolo, dia selalu baik kepada saya. Saya senang, ujar Giannantonio. Namun, bisa dikatakan bahwa saya datang ke sini membawa baju balap dan helm untuk tes pada Selasa. Kami sedang mengerjakan suatu hal yang keren. Kami punya peluang bagus untuk ikut tes pada Selasa, juga punya peluang lebih besar untuk tetap ada di grid tahun depan, lanjutnya. Giannantonio belum mau gamblang mengaku akan membela VR46. Namun, ia tak memungkiri bahwa bergabung dengan skuad Valentino Rossi, meski ia bukan anggota VR46 Riders Academy, merupakan sebuah kehormatan. Pasalnya, tim tersebut langsung garang sejak menjalani debut MotoGP pada 2022. Kagumi kinerja VR46 Racing Team, mengingat motor itu adalah satu-satunya motor yang tersedia, jadi sekalinya Luca merilis pengumuman resmi, ujar Giannantonio sembari tertawa. Sudah jelas mereka tim hebat. Saya tak pernah menepis fakta bahwa kinerja mereka di balik layar, termasuk lewat akademi, sangat menakjubkan. Mereka bergabung di Moto3, lalu ke Moto2, dan MotoGP. Mereka selalu tampil baik di setiap kelas. Jadi, ini berarti mereka tim yang sangat baik. Ini bisa jadi pengalaman dan tantangan mengagumkan. Ini juga akan jadi kans baik bagi saya untuk belajar banyak hal, tutupnya. Meski bukan merupakan anggota VR46 Riders Academy, Giannantonio sendiri sering diundang oleh Rossi untuk mengikuti balapan flat track, La 100 km dei Campioni, yang digelar setiap akhir tahun di Motor Ranch, Tavulia, Italia. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.